Identifikasi role model ASN dari perspektif manajemen ASN dan Smart ASN dengan role model Rizal Edwin Manansang dan Afan Faturrahman. Yang pertama, manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, Smart ASN. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Smart ASN dicirikan dengan kemampuan literasi digital yang baik. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Yang ketiga, role model. Role model yang pertama adalah manajemen ASN, yaitu Bapak Rizal Edwin Manansang. Rizal Edwin Manansang adalah seorang aktor, birokrat, pembawa acara, dan juga penyanyi Indonesia. Edwin ialah alumni D4 STAN pada tahun 1992, master di bidang kebijakan ekonomi di Universitas Illinois pada tahun 1997, dan di tahun 2012 meraih gelar doktor dari FEB UI. Beliau merupakan seorang ASN di Kemenko Perekonomian dan menjabat sebagai Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan. Edwin melakoni 2 pekerjaan sebagai ASN dan juga di dunia entertainment. Beliau aktif mengisi berbagai kegiatan, diantaranya menjadi narasumber di Ditjen Minerba Kementerian SDM dan mengisi kuliah umum di Unair. Berikut adalah beberapa publikasi ilmiah dari Rizal Edwin Manansang. Role model yang kedua untuk Smart ASN adalah Bapak Afan Faturrahman. Ia merupakan salah seorang ASN guru sekolah dasar di pelosok Madura, Jawa Timur, yang dikenal karena dedikasi mengajarnya di tengah pandemi COVID-19. Beliau memiliki kesibukan dalam berbagai sosial media seperti YouTube, Instagram, dan Facebook sebagai salah satu penggerak dalam meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat. Beliau aktif dalam berbagai komunitas seperti Pendongeng Nasional dan juga menjadi guru inspiratif Sumeneb. Beliau juga menulis beberapa buku anak dan mengisi beberapa artikel majalah online. Berikut adalah keaktifan Afan Faturrahman dalam berbagai kanal media sosial. Berikut adalah identifikasi pembelajaran. Dalam konteks manajemen ASN, yakni akuntabilitas dan bersih dari praktik KKN, sudah menjadi beban dan tanggung jawab dari seorang ASN untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kode etika dan etika profesi. ASN dituntut untuk dapat menaati peraturan perundang-undangan, melakukan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. ASN juga harus menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di lingkungan ASN maupun di tengah masyarakat. Sebagai contoh, Pak Edwin Manansang, di sela ketenarannya menjadi public figure, ia masih dapat meniti karir sebagai ASN. Ketika tugas belajar pun, ia masih bisa menjadi penyanyi profesional. Dan ketika menjadi pembawa acara berita jelang siang di Trans TV, ia selalu meminta izin kepada atasannya dan melaksanakan tugas sebagai ASN sebelum dan sesudah acara tersebut. Ia juga menunjukkan bahwa profesi ASN dengan gaji kecil tidak serta-merta kegemerlapan dunia selebritis menjadi alasan untuk berlaku korup. Ia meniti karir dari bawah, mulai dari sebagai lulusan STAN, kemudian mendapat beasiswa dari pemerintah untuk melanjutkan studi, hingga sampai puncak karirnya sekarang sebagai
asisten deputi Kementerian Perekonomian, ia jalani hal ini sesuai aturan dan kode etik. Sehingga sebagai calon ASN, hal tersebut dapat menjadi contoh bahwa menjadi ASN memiliki tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan sesuai aturan dan kode etik. Tidak peduli sehebat apapun di luar kedinasan, moral dan tanggung jawab tetap menjadi sesuatu yang dipegang teguh oleh ASN dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang berintegritas dan berdedikasi. Integritas adalah melaksanakan tugas dengan jujur, konsisten, disiplin, dan berani mengambil keputusan, tidak menyalahgunakan wewenang, proaktif dalam pencegahan KKN, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Integritas juga berkaitan dengan dedikasi, yang merupakan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia bagi negara. Sebagai contoh, sosok yang dapat kita contoh adalah Edwin Manansang. Dalam suatu seminar, Edwin pernah bercerita, dulu ketika menjadi anggota tim auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, pada saat mengaudit kantor-kantor yang berada di bawah Kementerian Keuangan, khususnya pajak dan bea cukai, tantangannya sangat luar biasa. Banyak sekali kecurangan-kecurangan yang bisa dibayar dengan uang, di mana oknum-oknum mencoba menyogok agar laporannya nanti sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Namun Edwin menolak pemberian amplop karena tidak sesuai dengan temuan yang akan beliau laporkan dan bertentangan dengan hati nuraninya. Selain itu, Edwin Manansang juga aktif menjadi narasumber pada kuliah umum, seperti pada kuliah umum yang diadakan di Universitas Erlangga yang bertajuk Diplomasi Ekonomi Pemerintah Indonesia pada Forum Kerjasama Ekonomi Internasional. Beliau mewakili Kemenko Perekonomian Republik Indonesia. Beliau juga pernah mengisi seminar dengan tema integritas dalam profesional kerja yang diadakan di Jen Minerba Kementerian SDM. Nah, dari sosok Edwin Manansang ini, kita dapat menyimpulkan bahwa satu, sebagai ASN, kita harus memiliki integritas yang mana sangat erat hubungannya dengan akhlak kerja pegawai, di mana setiap tingkah laku dan tindakan yang dilakukan oleh PNS seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apapun tindakan yang dapat merugikan negara harus dilawan dan ditindak tegas. Kedua, ASN juga harus berdedikasi tinggi, salah satunya dengan mau dan mampu ketika dibutuhkan untuk menjalankan penugasan lain, seperti sosok Edwin yang beberapa kali menjadi pembicara di universitas-universitas maupun instansi lain, guna memberikan motivasi, pengetahuan, maupun pengalamannya sebagai ASN dan public figure. Baik, terkait dengan Smart ASN, kita mengenal yang namanya rekam jejak digital. Rekam jejak digital ini sangat penting bagi PNS karena memang membawa nama baik atau citra baik dari seluruh PNS itu. Jadi kita harus concern terhadap rekam jejak digital. Dan dalam hal itu ada pula yang namanya prinsip kompetensi digital. Ini dari Jaringan Pegiat Literasi Digital atau JAPLIDI yang merupakan komunitas beranggotakan dosen, peneliti, dan pegiat yang concern terhadap isu-isu literasi digital. Nah, dari komunitas ini muncullah yang namanya kompetensi digital. Ada 10 dan 4 diantaranya adalah memproduksi, mendistribusikan, berpartisipasi, dan berkolaborasi atas informasi positif yang akurat, jelas, dan juga etis. Kemudian menilik dari kisah Pak Afan ini membuat konten-konten yang menarik dalam hal mendongeng atau membaca nyaring untuk anak-anak, juga membuat konten terkait dengan podcast budaya berkolaborasi dengan berbagai orang dan komunitas juga, kemudian juga membuat konten terkait dengan ilmu agama Islam. Dan juga Pak Afan ini mendistribusikan melalui media YouTube dan Instagramnya yang juga bisa diakses secara umum maupun oleh anak-anak. Dan juga Pak Afan ini telah berpartisipasi di dalam ranah pendidikan, ranah budaya, dan juga pendidikan agama Islam. Kalau untuk yang budaya, dikhususkan lagi budaya Indonesia adalah budaya di Madura.
Kemudian Pak Afan ini juga berkolaborasi dalam menciptakan konten itu bersama dengan berbagai pihak, baik itu dari Kemendikbud selaku instansi pemerintahan maupun dari berbagai komunitas khususnya budaya Madura dan juga komunitas pendidikan agama Islam. Baik, selanjutnya kita harus mencontoh dari pembelajaran Pak Afan tadi dalam kehidupan kita secara konkret. Kita sebagai PNS masih bisa berkontribusi dalam kegiatan yang ada di luar kantor atau di luar penugasan kantor. Jadi tidak semata-mata waktu kita habis untuk di kantor saja, kita masih bisa berkontribusi lewat kegiatan sosial dan lewat kegiatan pendidikan yang ada di luar kantor. Yang terakhir, harapannya sebagai PNS ini, pembelajaran dari Pak Afan adalah sebagai PNS kita harus memiliki rekam jejak digital yang baik, dan juga di masa digital ini kita harus bisa lebih berkontribusi untuk masyarakat baik di dalam kantor maupun di luar kantor. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Poin-poin simpulan. Untuk manajemen ASN yang pertama adalah role model mencontohkan bahwa integritasnya telah membantunya untuk aktif sebagai narasumber, menulis karya ilmiah, serta mampu untuk menolak gratifikasi. ASN perlu menjaga integritasnya dan memegang teguh nilai Undang-Undang Dasar, Pancasila, pemerintah yang sah dalam setiap tingkah lakunya. Manajemen ASN poin kedua, berkaca dari role model yang telah dibahas, terlepas apapun kegiatannya, ASN perlu bijak dalam memprioritaskan tusi secara maksimal. Akuntabilitas yang baik menjadikan tantangan dan hambatan dalam menjalankan tugas sebagai ASN dapat teratasi dengan efektif. Simpulan yang terakhir tentang Smart ASN dilihat dari contoh role model yang memanfaatkan berbagai sosial media sebagai media pengajaran, kita pun bisa menggunakan teknologi informasi untuk menunjang tusi ASN. Selain itu, perlu bijak dalam penggunaannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.